Itu satu kamar mandi, di dinding-dinding yang keramik itu penuh dengan kotoran manusia. Semua berpikir Ibu Ida halus. Teteh ngelongok, di situ tuh ada orang badannya itu kurus, besar tapi belum dewasa. Lagi ngapain gitu? Nggak tahu, nggak ngeluarin suara, mungkin lagi tidur karena posisinya meluk lutut gitu. Rambutnya acak-acakan kan teh. Nah itu yang aku teriak. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Sarukna. Terima kasih sudah membeli video ini untuk menemani waktu senggang Anda. Setelah kemarin saya bercerita tentang satu rumah kontrakan angker di Jalan Srimanah, Bandung, kali ini saya akan menceritakan satu rumah yang lebih angker lagi. Rumah ini terletak di sekitaran Bandung Selatan, tepatnya di daerah Bale Endah. Cerita ini dialami oleh Bapak Awan dan Ibu Alis yang pada saat itu masih menjadi calon istri. Sekarang mereka sudah menikah sekitar 20 tahun. Jadi ini cerita sekitar tahun 97-98 lah. Ini rumah kontrakan juga, lebih besar dari yang saya ceritakan kemarin Sarimana. Tapi bukan rumah modern dan bukan di komplek, lebih pada di jalan desa. Ada garasinya besar, di pinggir sebelah kirinya itu sawah, dan pinggir sebelah kanannya itu rumah biasa. Gimana cerita detailnya? Masuk. Jadi Bapak Awan ini adalah seorang seniman tekstil. Jadi kenapa saya bilang dia adalah seorang seniman? Karena selain dia memproduksi benangnya sendiri, tapi dia juga memiliki desain-desain yang apik. Dan pada saat itu dia mendapatkan satu kontrak kerja, satu proyek dengan salah satu hotel yang terletak di Las Vegas, Amerika. Jumlahnya lumayan besar, mendapatkan keuntungan yang cukup wow. Nah, untuk dijadikan kantor, karena pada saat itu rumah produksi Bapak Awan ini terletak di daerah Majalaya dan sekitarnya, maka dia mengontrak satu rumah di Bale Endah. Bale Endah itu satu kota kecil yang berbatasan langsung dengan kota Bandung dan kota-kota Majalaya, tempat produksinya Bapak Awan. Jadi dia ngambil di tengah-tengah biar gampang ke Bandung juga gampang ke Majalaya. Nah, Bapak Awan ini menyewa satu rumah, lalu dia menempatkan Ibu Alis pada saat itu sebagai admin. Mereka belum ada hubungan apa-apa. Jadi pada saat itu benar-benar rumah itu dijadikan tempat bekerja. Jadi ada Bapak Awan, ada Ibu Alis, ada satu orang supir dan satu orang lagi pekerja. Kita sebut aja Bapak Asep dan Bapak Irwan. Rumah itu terdiri dari 3 kamar, lalu ada ruang tamu, lalu ada ruang keluarga, ada dapur, lalu ada ruang belakang yang cukup besar ya. Sebenarnya desain rumahnya lebih seperti kompleks biasa aja gitu, rumah biasa, tapi ini rumah lama, jadi cenderung lebih kotak-kotak. Jadi ada ruangan ini untuk ruang tamu, ruang ini untuk ruang keluarga, enggak ngeblang gitu kayak rumah-rumah sekarang gitu ya. Nah, lalu ada garasi yang cukup besar. Nah, Bapak Awan itu menyimpan beberapa alat-alat seperti mesin apa terus kayu dan segala macam. Juga ada satu mobil yang dia simpan. Sebetulnya garasi itu cukup luas untuk 2 mobil dan beberapa motor, tapi Bapak Awan pada saat itu hanya memiliki 1 mobil dan ada 2 motor milik pekerjanya. Cerita ini cukup mind blowing sih ya, karena jarang sekali terjadi pada rumah-rumah angker yang lain. Jadi ceritanya begini.
ini tidak berurutan timelinenya, tapi ini adalah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sana yang diceritakan pada kita. Jadi pernah suatu hari Bapak Awan ini sedang mengobrol dengan salah satu koleganya di ruang tamu. Mereka duduk, jadi Bapak Awan di sini, lalu temannya di sebelah sini, di kursi sebelah sini. Dan mereka itu tidak jauh, hanya sekitar 1 meter, hanya sekitar 1 meter, mungkin kurang ya, karena ruang tamunya juga tidak terlalu luas gitu. Bapak Awan ini sedang mengobrol dan pada saat itu Bapak Awan bercerita dia tidak tahu tepatnya jam berapa, tapi mungkin sekitar 11 atau 12 malam, jam 11 atau jam 12 malam. Akhirnya mereka lagi asik ngobrol, ngopi-ngopi, makan. Ibu Alis pada saat itu sudah tidur, lalu satu pekerja dan supirnya juga sudah di kamar masing-masing. Sudah di kamarnya, sudah bersiap tidur lah. Ketika Bapak Awan ini sedang ngobrol asik, tiba-tiba yang terjadi adalah mati lampu. Tapi anehnya di situ yang merasa bahwa di rumah itu mati lampu adalah hanya Bapak Awan saja. Jadi si Bapak Awan ini lagi ngobrol nih sama temannya. Terus setelah itu tiba-tiba mati lampu gitu. Dia menganggap bahwa mati lampu. Terus Bapak Awan itu kan dia bilang, bentar ya ngambil lilin dulu gitu, sama mau ngecek dulu kan, takutnya meterannya lah jepret atau kayak gimana. Terus temennya bilang, Wan, Kelawan, tungguan, mati lampu, gimana maksudnya gitu. Terus Pak Awan ini bingung kan, ya iya mati lampu gitu. Kata temennya, enggak, ini kan mati lampu. Di mata temennya itu masih terang benderang. Dia menganggap apa yang dilakukan sama Pak Awan, apa yang dikatakan sama Pak Awan itu aneh karena mati lampu apa. Lalu Pak Awan ini bilang bahwa ini mati lampu, dan gilanya lagi mungkin kita berpikir bahwa mata Pak Awan ditutup akhirnya jadi gelap gulita dan kayak gimana. Pak Awan bilang enggak. Pak Awan itu masih melihat ada cahaya dari luar, dari lampu jalan, karena itu jalan lumayan, walaupun jalan desa tapi lumayan ramai ya, perlintasannya. Dia masih ngelihat lampu dari luar, yang lampu dari lampu jalan yang tidak mati menyorot ke dalam, dan dia melihat temannya masih terlihat wajahnya walaupun temaram karena cahaya dari lampu jalan tersebut. Jadi kan logikanya ini mati lampu, bukan gelap gulita yang seperti kita ditutup matanya, tapi kita berpikir oh ini mati lampu dengan kaca yang masih dibuka, akhirnya ada cahaya yang masuk dari luar gitu kan. Pak Wan di sini bilang enggak, ini mati lampu. Terus kata temannya, enggak Wan, enggak, ini nggak mati lampu. Di situ Pak Wan bingung, tapi dia sama temannya sepakat untuk yaudah deh, baca-baca aja deh gitu. Mereka akhirnya baca, nggak tahu baca doa apa, tapi pada saat itu akhirnya penglihatan Pak Awan kembali lagi, dan dia bingung banget gitu, bingung banget. Tapi kan pada dasarnya Pak Awan itu bukan orang yang menganggap bahwa bukan hal yang perlu dibesar-besarkan gitu. Akhirnya berjalan seperti biasa. Lalu sering juga kejadian Pak Awan dan Bu Alis ini mereka sering pergi ke Majalaya untuk mengecekkan. Jadi si rumah ini ketika mereka pergi ngecek ke tempat produksi, mereka itu suka ya meninggalkan rumah itu dalam kondisi kosong. Dan Ibu Alis ini karena di sana dia berfungsi sebagai admin, juga orang yang bertanggung jawab, atau kita sebut apa ya, mungkin bukan asisten rumah tangga tapi lebih pada personal asistennya Pak Awan ini. Jadi dia selalu meninggalkan rumah dalam kondisi segalanya sudah beres. Dan setiap mereka pergi, misalnya ya Pak Awan bilang bahwa ngecek kerjaan itu tuh karena jaraknya juga tidak terlalu jauh, itu paling lama 2 jam 3 jam. Jadi setelah 2 jam 3 jam pasti pulang lagi, lalu nanti sore
cek lagi ke sana. Jadi pagi dan sore. Gilanya, ini mind blowing sih. Gilanya, setiap mereka pulang, walaupun rumah itu sudah dibersihkan, itu mereka selalu mendapatkan ketika pulang adalah jaring laba-laba yang memenuhi seluruh rumah, kondisi furniture yang sudah seperti yang dibalikkan, diberantakan, bukan hanya berantakan tapi juga terbalik dan segala macam, tertumpuk di sudut ruangan atau segala macam. Ya, yang jadi masalah adalah jaring laba-laba ini yang memenuhi setiap sudut rumah dalam kondisi yang enggak masuk akal. Seperti misalnya dari kursi yang sudah ditumpuk-tumpuk itu akan ada jaring laba-laba ke atap rumah, ke plafon. Enggak masuk akal karena hanya ditinggalkan sekitar 3 jam. Dan itu terjadi setiap hari kalau ditinggalkan. Kalau misalnya tidak ditinggalkan ya aman-aman aja. Tapi memang Pak Awan ini tidak pernah melihat sesuatu secara langsung, kayak misalnya bentuk apa atau bentuk apa. Itu Pak Awan nggak pernah melihat secara langsung. Ya kecuali ini hal yang hampir setiap malam terjadi ya. Mobil nyala sendiri di garasi dan segala macam. Lalu mobilnya kayak digoyang-goyang, kayak ada orang loncat-loncat di dalam mobil gitu yang membuat mobil menjadi itu terjadi setiap malam. Pak Awan tidak menganggap ini terlalu berbahaya sampai pada suatu hari saudara-saudaranya Pak Awan ini datang. Lebih tepat adalah kakak perempuannya Pak Awan ini cuma 1 orang perempuan, laki-laki 4 atau 5, saya lupa ya, 4 atau 5 orang. Nah, yang datang ini adalah kakak perempuan satu-satunya, lalu kakak ipar dari Pak Awan, lalu keluarga atau ibu dari kakak iparnya Pak Awan karena memang dekat ya, beserta anak-anaknya. Sebut saja Ibu Asih lah ya, Ibu Asih kakak perempuan Pak Awan ini. Ibu Asih itu datang bawa anaknya 2, lalu kakak iparnya Pak Awan, Ibu Uci itu bawa 3 anaknya, 2 anaknya plus keponakannya, lalu ada ibu dari Ibu Uci ini. Jadi mereka di sana ngobrol-ngobrol karena kalau siang memang rumahnya tuh adem, enak, dekat sama sawah, dan ya buat mereka mungkin itu healing ya, walaupun mereka cuma tinggal di Bandung, tidak terlalu jauh. Nah, sampai pada saat sore lah ya, hampir maghrib, Ibu Alis ini berpikir bahwa ini mau pada sholat maghrib, tapi dia ngerasa bahwa ini ada yang agak kotor nih kamar mandi. Terus Ibu Alis itu berinisiatif untuk menyikat kamar mandi. Tahu kan kalau di kamar mandi tuh kadang-kadang kayak dindingnya tuh dari tile, keramik ya, lantai keramik gitu. Jadi dipasang itu biar gampang digosoknya kan, gampang disikatnya. Nah, Ibu Alis itu dia bawa ember, lalu dia gosok tuh pakai air sabun, terus dia semprot. Itu prosesnya nggak lama karena tidak begitu kotor juga gitu. Ibu Alis itu akhirnya selesai, mungkin sekitar 10 menit, terus dia selesai, dia keluar, dia tutup pintunya, dia pergi ke dapur. Nah, ketika dia tutup pintu itu berbarengan dengan ibunya dari kakak iparnya Pak Awan ini mau masuk ke kamar mandi. Jadi Ibu Alis itu dia tutup, lalu setelah itu beberapa detik kemudian Ibu Ida, ya kita sebut aja Ibu Ida ini masuk ke kamar mandi. Dan yang terjadi adalah ini sangat mengagetkan sekaligus menjijikan ya. Maaf sekali. Itu satu kamar mandi, di dinding yang keramik itu penuh dengan kotoran manusia. Ibu Ida teriak dong. Maksudnya astagfirullahaladzim gitu.
mereka semua ya, anak-anaknya berpikir ada apa, ada kecoa, ada apa gitu. Ibu Ida kan langsung dia banting pintu, terus semuanya bilang, "Kunaon Bu? Ada apa Bu?" gitu. Ibu Alis juga langsung kembali dong dari arah dapur tempat dia simpan ember di apa halaman belakangnya gitu. Dia balik lagi, "Kunaon Bu?" gitu. Terus Ibu Ida ini bilang bahwa di dalam kamar mandi itu banyak kotoran manusianya gitu. Terus masa sih, akhirnya langsung dibuka kan sama Bu Alis. Ternyata nggak ada. Semua berpikir Ibu Ida halu dong. Bahkan pada saat itu Ibu Ida sendiri berpikir bahwa ini halu nih gue, karena nggak masuk ya, baru dibersihin terus banyak kotoran manusia di dindingnya, terus dia tutup lagi, ada yang buka lagi, nggak ada, halu dong gue, karena cuma gue doang ya. Terus Ibu Alis bilang, "Udah Bu, nggak ada apa-apa kok," gitu. "Ibu mau ngapain?" "Ibu pengen pipis sambil mau abdas, mau wudhu." Terus, "Ya udah, jangan dikunci ya Bu pintunya," kata Ibu Alis. Sorry ya, minum dulu. "Jangan dikunci ya Bu pintunya." Ya tapi kan di sini Ibu Ida perempuan ya, maksudnya dia berpikir bahwa ya saya kan mau buang air kecil gitu, saya mau buang air kecil ya masa nggak dikunci sih gitu. Akhirnya ya dia kunci aja kayak biasa, karena dia juga berpikir ini gue halu nih kayaknya, udah nggak bener nih, mendingan sholat aja gitu. Terus akhirnya dia dia kencing dia seperti biasa. Nah lalu dia mau keluar nih ceritanya, dia mau keluar slot kan, karena bukan kunci putar kunci gitu, tapi lebih pada slot di pintu. Ibu Ida ini ngebuka slotnya kan seperti biasa. Ketika dia tarik pintunya, kok nggak bisa, ini cuman bisa terjadi kalau di luar juga digembok atau dikunci gitu kan, tapi kan si kuncinya juga ada di dalam kamar mandi itu. Terus akhirnya gedor-gedor dong. Nah jarak kamar mandi itu nggak terlalu jauh, karena jarak kamar mandi itu bisa diakses dari ruang keluarga. Nah semua kita lagi di ruang keluarga dong, kita nggak dengar Ibu Ida gedor-gedor. Terus kita bilang, "Kenapa Nek, kenapa?" gitu. "Nek kenapa?" Terus dia bilang, "Ini nggak bisa dibuka gitu." Semua kan bingung, kok nggak bisa. Nek slotnya." "Iya udah, ini udah dibuka gitu, ini udah dibuka." Terus akhirnya karena itu kan pintunya ditariknya ke dalam kamar mandi kan, bukan keluar. Akhirnya kita dorong dong. Terus kita juga cek kunci ini, Ibu Ida juga cek di dalam dan segala macam. Mereka semua ngecek. Ternyata tetap nggak bisa. Sampai akhirnya Pak Awan datang, karena sebelumnya Pak Awan ada di depan gitu. Terus dia ngedengar ada keributan di ruang keluarga, dia masuk gitu. Terus dia bilang, "Kenapa?" Mereka semua itu bilang bahwa ini Nek Ida kekunci di dalam gitu. Nek Ida kekunci di dalam. Akhirnya Pak Wan ini, biasa itu mah. Sini. Akhirnya dia pegang pintunya, terus dia baca. Akhirnya kebuka. Entah apa yang dialami sama Nek Ida. Di situ Nek Ida tidak bercerita pada siapapun, tapi di situ Nek Ida sangat pucat sekali. Maksudnya pucat yang nggak biasanya untuk seseorang yang kekunci di kamar mandi gitu. Dan Nek Ida itu langsung nggak banyak bicara, dia langsung itu sholat terus minta ditemenin. Ya, bukan minta ditemenin sih, lebih pada pintu kamarnya jangan dikunci ya. Pintu kamarnya jangan dikunci. Oh iya. Akhirnya nggak dikunci, nggak ditutup. Ya dia sholat di kamar. Bersiap untuk sholat ngaji dulu segala macam. Di situ Ibu Alis ini bercerita sama semua bahwa sebenarnya bukan hama semua ya, yang anak-anak kecil sih nggak diajak ngobrol, tapi di situ Bialis, Ibu Asih, Ibu Uci, mereka ngobrol sama Pak Awan juga di area dapur, biar nggak kedengeran sama Ibu Ida juga, biar tidak mengganggu Ibu Ida yang sedang mengaji ya. Ada di dapur mereka ngobrol bahwa masalah kamar mandi yang sudah bersih, lalu ketika dimasuki sama orang itu banyak kotoran manusianya,
Itu selalu terjadi. Diceritakan itu semua keganjilan rumah itu, tapi Ibu Asih, Ibu Uci juga bukan orang yang penakut banget ya, bukan yang penakut banget. Jadi mereka hanya bilang bahwa ya selama tidak mengganggu gitu. Ya walaupun sebenarnya itu mengganggu ya, kayak misalnya banyak kotoran manusia di kamar mandi yang baru dibersihkan dan segala macam, atau orang kekunci di kamar mandi. Dan Pak Wan juga menceritakan bahwa itu sering kali terjadi, hanya perlu berdoa sebentar lalu akhirnya terbuka lagi gitu dengan normal. Tapi kan itu sudah mengganggu ya sebenarnya. Tapi pada saat itu Ibu Uci, Ibu Ani dan Pak Wan udahlah pokoknya rumah ini ada sesuatunya. Tapi ya sudahlah, berdampingan saja. Ketika mendengar itu, Ibu Uci dan Ibu Asih juga tidak langsung ketakutan apa kayak gimana ya. Mereka malah ngobrol-ngobrol, happy-happy, karena memang keluarga Pak Awan ini termasuk keluarga yang orang-orangnya tuh agak-agak ribut ya. Maksudnya bukan ribut, ekspresif. Jadi banyak ketawanya, terus anak-anaknya juga memang cenderung lebih aktif. Jadi mereka masih lincah-lincah aja tuh gitu. Lincah-lincah aja sampai akhirnya mau tengah malam, mungkin sekitar jam 11. Semua disuruh tidur. Anak-anak tidur di satu kamar yang bersebelahan dengan dapur. Lalu ibu-ibu tidur di satu kamar yang bersebelahan sama ruang tamu yang tadi dipakai sama Ibu Ida buat sholat. Ibu-ibu di situ kurang jelas ya, mungkin Ibu Alis ada di kamar tersebut, tapi yang lain entah gimana. Nah, menurut anak-anak ini, si kamarnya ini memiliki jendela yang langsung bisa melihat ke arah garasi, yang langsung di dinding garasi. Jadi anak-anak ini mereka berkumpul, ada yang sudah remaja sekitar SMA, tapi banyaknya SD, dan mereka dikumpulkan di satu kamar. Seperti biasa, anak-anak mereka nggak langsung tidur, masuk kamar nggak langsung tidur, apalagi dipenuhi dengan anak-anak ABG. Anak ya nggak kecil-kecil banget gitu ya, ABG. Walaupun anak ABG tahun 97-98 itu bukan anak ABG yang kayak handphone terus ya, yang lebih lincah secara fisik gitu. Jadi kalau orang sudah bilang harerei, jadi mereka cuma main-main gitu. Nah, di situ masih ngobrol. Nah, ada salah satu keponakan Pak Wan ini yang sudah agak besar sih, sekitar SMA. Terus dia mengingatkan sama yang ABG ini. Dia bilang, udah malam, nanti makan setan gitu kan. Yang kecilnya apa gitu. Gak ada yang kayak gitu. Nah, ya akhirnya ya biasa aja lah ya, akhirnya mereka tidur. Sekitar jam 2 pagi tiba-tiba salah satu yang masih SD SMP ini, dia tiba-tiba teriak, lalu menangis, lalu ketawa-ketawa. Ribut lah semua, bangun lah semua, saking kencangnya itu teriakan. Bangun semuanya ketika dilihat perilakunya menunjukkan seperti dia sedang kesurupan. Dia nangis lalu ketawa. Di situ Pak Wan nggak bilang gimana prosesnya secara detail ya, cuman dia bilang setelah beberapa lama ya sudah gitu, ya sudah selesai. Akhirnya ditidurkan lagi, disuruh tidur lagi, dan langsung tidur lagi. Bukan kejadian yang wow gitu. Nah, si anak yang sudah SMA ini, dia perempuan. Dia itu setelah kejadian anak itu kesurupan lalu ditidurkan lagi, disembuhkan lalu disuruh tidur lagi, dia itu yang
istilahnya apa ya, yang ngejaga. Jadi dia patroli, dia nggak langsung tidur, dia ngeliatin dulu sampai semua selesai. Nah ketika semuanya sudah tidur, dia pengen buang air, dia pergilah ke kamar mandi. Nah di sebelah pintu kamar mandi itu ada satu meja, kayak meja belajar, yang di bawahnya itu terdapat ada satu karung. Jadi meja itu mungkin sekitar lebarnya semeter 20. Nah yang 60 cm di bagian kanan, dan itu di bawahnya nggak ada laci, nggak ada apa, jadi hanya kayu, lalu kaki ada 4 gitu doang. Nah di sebelah kanannya itu dari lantai sampai ke bawah kayunya, alas mejanya, itu ada karung yang entah isinya apa, mungkin seperti sampel-sampel kain atau apa, nggak dijelasin juga di situ. Di situ ada itu. Lalu dia buang air kecil, lalu ketika dia keluar dari kamar mandi, dia ngelihat kayak ada yang aneh di bawah meja itu, karena memang bersebelahan kan itu. Terus dia melongok, dia menunduk, lalu dia melihat ke kolong meja. Ternyata di situ ada, dia bilang sama Pak Awan keesokan harinya bahwa dia melihat ada satu orang perempuan sedang berjongkok memeluk lututnya di situ. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan, tapi seperti yang sedang tertidur dengan posisi seperti itu. Ya jelas dia kaget. Dia tahu yang dia lihat bukan manusia. Satu, itu perilaku yang tidak wajar. Yang kedua, ya siapa? Semua orang ada di kamarnya kok gitu. Dan postur-postur tubuhnya bukan postur-postur ibu-ibu atau itu, tapi lebih pada anak kecil tanggung kelas 6 SD, kelas 1 SMP yang badannya sudah agak besar tapi masih kecil, masih seperti anak kecil. Dia langsung buru-buru masuk kamar. Ya dia juga bukan yang penakut atau gampang histeris ya. Jadi dia hanya melihat, dia kaget, istighfar, lalu dia langsung lari ke kamar, dia tidur. Nah besok paginya keluarga ini sarapan dan ngobrol. Nah diceritakanlah, yang pertama bercerita itu adalah yang anak SMA ini. Anak SMA ini bilang bahwa, "Mah, ini anaknya Bu Asih ya." Anaknya Bu Asih ini ngomong, "Mah, tadi malam Teteh," dia dipanggilnya Teteh, Teteh itu ke kamar mandi. Pas keluar, pas udah beres, Teteh ngeliat ke kolong meja di sebelah situ karena ngerasa kayaknya ada yang aneh atau feeling nggak enak lah mungkin ya. Teteh ngongok, di situ tuh ada orang yang badannya itu kurus tapi cukup besar tapi belum dewasa. Dia bilangnya bahwa kayak badannya adik gitu. Kebetulan adiknya juga masih SMP, SD SMP. Lagi ngapain gitu? Nggak tahu, nggak ngeluarin suara. Mungkin lagi tidur karena posisinya meluk lutut gitu, kayak orang jongkok tapi peluk lututnya tuh dipeluk gitu. Terus tiba-tiba yang kesurupan tadi malam nyamber. Dia bilang, "Rambutnya acak-acakan kan? Rambutnya acak-acakan kan Teh?" gitu. "Iya." "Nah itu yang aku teriak. Aku tuh teriak." Jadi gini, si adek itu dia bangun, dia buka mata, dia ngeliat ada kayak bayangan. Terus dia bangun dari bantalnya, masih dalam posisi duduk, dia coba merhatiin. Nah, si makhluk itu ada di depan pintu kamar dan rambutnya nutupin muka gitu. Tiba-tiba ketika si adiknya lagi merhatiin, si makhluk ini tiba-tiba memandang ke arah si adek, terus senyum. Itu yang bikin si adek teriak. Teriakan kedua. Jadi setelah dia melihat dan tersenyum itu, lalu adek teriak, dia malah berlari
nyamperin si adik ini, dan disitulah adik hilang kesadaran, kesurupan. Bentar, aku minum dulu, barusan batuk. Oke. Akhirnya si teteh dan si adik ini saling memvalidasi apa yang mereka lihat, dan suasananya di situ makin tidak menyenangkan ya. Dan akhirnya mereka laporan sama Pak Awan, dan akhirnya di hari itu juga Pak Awan menceritakan semuanya, gimana rumah itu selalu setiap ditinggal seperti yang sudah ditinggal bertahun-tahun, lalu kotoran manusia yang di dinding setiap sudah habis dibersihkan kamar mandinya, lalu mati lampu setengah-setengah ya. Temannya merasa bahwa itu tidak mati lampu, tapi Pak Awan sendiri berpikir itu mati lampu. Belum lagi apa yang terjadi di garasi dan segala macam detail diceritain semuanya. Dan di situ Neida juga angkat bicara. Jadi dia bilang ketika dia terkunci di kamar mandi, dia itu mencoba untuk ngebuka dan segala macam. Dan ketika orang-orang yang di luar kamar mandi sedang berusaha untuk membuka itu juga, Neida itu sempat dia baca-baca karena dia tahu ini bukan gangguan biasa ya, bukan hanya sekedar teknis. Jadi kamar mandinya itu ada, jadi ini pintu nih, di depan pintu itu wastafel, lalu ada kloset duduk, lalu setelah itu shower yang dibatasi bukan sama kaca tapi sama benteng, sama tembok yang sekitar 1,20 ya panjangnya. Ketika Neida berdoa kayak gitu, dia merasa ada orang yang kayak nyipratin dia pakai air. Ya refleks dong, dia ngeliat ke belakang, ke arah shower itu. Ketika dia ngeliat ada perempuan dengan rambut gimbal yang sama seperti yang dilihat sama Ade dan Teteh, sedang berjongkok di tembok antara shower dan kloset, berjongkok sambil tersenyum lebar. Ibu Ida di situ tidak menceritakan secara detail kayak gimana, karena walaupun tidak diceritakan secara detail itu sudah sangat mengerikan sebetulnya. Jadi Ibu Ida ini dia cuma bilang bahwa dia pun melihat apa yang mungkin dilihat oleh adik dan teteh. Dan di situ semua diam. Lalu Ibu Ida cuma ngomong sama Pak Awan bahwa mending pindah deh, Wan. Ini kayaknya nggak benar. Wan di situ cuma ngangguk-ngangguk doang dan tidak langsung memutuskan sesuatu. Nah akhirnya semua keluarga yang datang pada saat itu mereka pulang, mereka tidak nginep lagi di situ karena hanya 1 malam. Mereka pulang bukan karena hantu, tapi karena memang waktu liburannya sudah selesai dan besoknya mau sekolah lagi. Mereka pulang. Pak Wan itu memutuskan untuk ya udah deh, saya harus meninggalkan rumah ini sepertinya. Dan ya setelah itu Pak Awan pindah. Dia tidak tahu dan tidak mencoba mencari tahu karena dia merasa dia tidak perlu tahu. Dia tidak perlu mencari tahu ada apa sebenarnya dengan rumah itu. Dia juga tidak menjelaskan pada siapapun apa yang terjadi di rumah itu. Dia simpan rapat-rapat, hanya keluarganya saja yang tahu. Dan akhirnya dia menceritakan ke cerita Saripna. Ya itu yang terjadi. Dan kalau misalnya ditanya balai endahnya daerah mana, kita nggak akan spill, sama sekali nggak akan spill, karena sampai saat ini rumah itu juga masih menjadi tempat tinggal dari keluarga. Itu adalah akhir dari cerita Awan tentang satu rumah angker di Balai Endah. Banyak sekali fenomena tentang rumah-rumah kontrakan yang angker ya. Nah untuk kalian-kalian yang punya cerita, bisa komen di bawah atau DM kita, atau ya hubungi kita lagi. Kalian juga bisa follow TikTok kita, Facebook kita, Instagram kita. Jadi bisa DM kita di sana, di Carita Saripna. Tinggal datang ke sana, follow, DM kita, ceritain tentang
cerita rumah angker kamu yang pernah kamu alamin atau orang-orang sekeliling kamu. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, share, atau tidak, terserah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.